Misteri pesugihan di Tanah Majapahit. Benarkah kekayaan bisa didapatkan dengan cara gaib? Pernahkah Anda mendengar bisikan tentang kekayaan yang datang secara tiba-tiba, tanpa kerja keras? Di balik gemerlap sejarah Majapahit, tersembunyi sebuah praktik misterius, pesugihan. Benarkah kekayaan bisa didapatkan dengan cara gaib, ataukah ini hanya ilusi belaka? Mari kita selami lebih dalam. Tahun 2018, di sebuah desa kecil dekat Trowulan, seorang petani bernama Pak Ranu menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Saat ia mencangkul di kebunnya, mata cangkulnya menghantam benda keras. Ia mengira itu batu biasa. Tapi saat digali, ia menemukan sebuah patung emas kecil. Sosok dewa berkepala binatang, memegang keris, dan bermata merah menyala. Warga desa bilang, itu peninggalan Majapahit. Tapi Mbah Sarman, dukun tua di desa itu, berkata lain. Itu bukan patung sembarangan, katanya. Itu jimat pesugihan. Dewa Tumenggung dari bawah tanah. Bukan untuk disimpan, apalagi dipuja. Pak Ranu tidak peduli. Ia simpan patung itu di altar kecil. Dan benar saja, sejak saat itu, ladangnya yang kering jadi subur. Dagangannya laris. Uang datang seperti hujan. Ia membangun rumah besar. Beli mobil. Bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke kota. Api semuanya ada harga. Dan Dewa Tumenggung tidak pernah memberi, tanpa menuntut kembali. Anaknya yang paling kecil, Dira, mulai berbicara sendiri. Sering duduk di depan altar, tertawa pelan. Ia bilang, temanku dari dalam tanah datang main. Pak Ranu menegur, tapi malamnya, ia mendengar suara langkah kaki kecil di atap rumah. Padahal, semua sudah tidur. Satu malam, Dira hilang. Tidak ada jejak. Hanya jejak kaki kecil dari altar menuju sumur belakang rumah. Polisi dikerahkan, warga mencari, tapi tidak ada hasil. Pak Ranu hancur. Tapi ia tidak mau kehilangan segalanya. Ia kembali ke Mbah Sarman. Ia minta bantuan. Tapi Mbah Sarman hanya berkata pelan, "Kamu sudah kasih 1 tumbal. Besok akan diminta lagi. Dan lagi. Sampai kamu yang terakhir." Seminggu kemudian, istrinya meninggal mendadak. Jantungnya berhenti saat tidur. Tanpa sebab. Lalu ibunya. Lalu adik perempuannya. Semua meninggal satu persatu, tanpa luka. Tanpa penyakit. Seolah diambil perlahan oleh tangan yang tak terlihat. Akhirnya, Pak Ranu membakar altar itu. Melempar patung emas ke sungai. Tapi malam itu, ia bermimpi. Ia berada di istana tua, penuh darah. Di hadapannya, duduk sosok besar berkepala binatang, memegang keris, dan matanya merah menyala. "Kamu sudah berjanji," katanya. "Hartamu adalah darah keluargamu. Dan darahmu adalah milikku." Keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Ranu kosong. Tidak ada mayat. Tidak ada suara. Tapi di dinding rumah, tertulis dengan darah, "Harta dari tanah tua, harus dibayar dengan jiwa." Hingga kini, tanah tempat Pak Ranu mencangkul itu tak pernah dipakai lagi. Tak ada yang berani menanam. Rumput pun enggan tumbuh. Dan warga bilang, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam tanah, terdengar suara cangkul yang tak pernah berhenti. Majapahit mungkin sudah lama runtuh. Tapi tidak semua yang ditinggalkan adalah sejarah. Ada yang masih hidup, tersembunyi di dalam tanah, menunggu jiwa-jiwa yang rakus datang menggali. Masyarakat Majapahit, seperti halnya banyak budaya di Nusantara, memiliki kepercayaan yang kuat terhadap alam gaib. Dunia spiritual bukan hanya sekadar cerita, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini tercermin dalam berbagai ritual keagamaan dan praktik pengobatan tradisional. Pesugihan, dalam konteks ini, muncul sebagai jalan pintas menuju kekayaan dan kemakmuran. Bagi mereka yang terhimpit kesulitan ekonomi, pesugihan menawarkan harapan, sebuah solusi instan di tengah keputusasaan. Namun, benarkah solusi ini bebas dari konsekuensi? Praktik pesugihan melibatkan serangkaian ritual dan sesaji yang dipersembahkan kepada entitas supernatural.
Entitas ini bisa berupa arwah leluhur, dewa-dewi, atau bahkan makhluk halus tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Ritual-ritual ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sakral. Tempat-tempat sakral ini bisa berupa candi-candi kuno, makam-makam keramat, atau lokasi-lokasi yang diyakini memiliki energi mistis yang kuat. Banyak yang percaya bahwa pesugihan melibatkan perjanjian dengan entitas gaib, sebuah kesepakatan yang mengikat dengan imbalan kekayaan. Perjanjian ini seringkali menuntut pengorbanan atau ritual berkala. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan adalah motivasi utama di balik praktik pesugihan. Namun, kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan. Kekuasaan, pengaruh, dan perlindungan dari musuh juga menjadi daya tarik bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini. Di kalangan bangsawan dan pejabat kerajaan, pesugihan diyakini dapat memperkuat posisi mereka. Sementara itu, rakyat jelata berharap dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Namun, apakah kekayaan yang didapatkan dengan cara ini benar-benar membawa kebahagiaan? Di balik janji kekayaan dan kemakmuran, tersembunyi sisi gelap pesugihan yang mengerikan. Eksploitasi dan penipuan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik ini. Bahkan, tak jarang terjadi tindakan kriminal yang dilakukan atas nama ritual pesugihan. Dampak negatif pesugihan tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ketergantungan pada kekuatan gaib dapat merusak kesehatan jiwa dan meruntuhkan nilai-nilai moral. Lebih jauh lagi, pesugihan dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan. Warisan pesugihan masih terasa hingga kini. Kepercayaan pada kekuatan gaib dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Memahami praktik pesugihan di era Majapahit membantu kita memahami akar budaya dan kepercayaan yang masih hidup hingga saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa kekayaan sejati tidak bisa didapatkan dengan cara pintas. Keseimbangan antara kepercayaan spiritual dan nilai-nilai moral adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ilusi kekayaan gaib yang justru membawa petaka. Kisah pesugihan di tanah Majapahit adalah sebuah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Apakah praktik ini benar-benar ampuh, ataukah hanya sebuah mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun, satu hal yang pasti, pesugihan adalah cerminan dari kompleksitas budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara keinginan dan moralitas. Apakah Anda tertarik untuk menggali lebih dalam tentang misteri pesugihan di tanah Majapahit? Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi video-video kami lainnya yang membahas topik-topik serupa. Klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka juga dapat ikut serta dalam mengungkap misteri pesugihan di tanah Majapahit. Tuliskan komentar Anda di bawah ini dan ceritakan pengalaman atau pendapat Anda tentang pesugihan. Mari kita berdiskusi dan saling bertukar informasi. Kunjungi website kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Indonesia. Mari bersama-sama kita mengungkap kebenaran di balik misteri pesugihan di tanah Majapahit.